Spanyol dapatkan medali emas. Final sepak bola Olimpiade mempertemukan tuan rumah Prancis dengan Spanyol, dan La Furia menang 5-3 dan berhak atas medali emas Olimpiade 2024. Ini menjadi medali emas kedua Spanyol di Olimpiade sejak 1984. Tim Matador menjadi negara kelima yang berhasil memenangkan cabang olahraga sepak bola Olimpiade selama 2 kali. Resmi, Lijkaardt jadi pelatih interim Timnas Inggris. Timnas Inggris resmi menunjuk Lijkaardt sebagai pelatih interim untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Gareth Southgate. Dia akan memimpin tim di UEFA Nations League. Inggris berusaha mencari pelatih interim menggantikan Southgate, dan di tengah proses tersebut tim Tiga Singa mengangkat Lijkaardt sebagai pelatih interim. Sudah punya 7 kiper, Chelsea resmi datangkan kiper yang baru. Chelsea dilaporkan selangkah lagi resmi bisa mendapatkan tanda tangan kiper 19 tahun milik KRC Genk yakni Mike Penders. Fabrizio Romano menyebut bahwa Chelsea mencapai kesepakatan dengan harga 17 juta pound sterling untuk Penders yang nantinya bakal mengikat kontrak jangka panjang bersama si biru. Namun Penders baru bisa merapat sepenuhnya ke St. Fabrice di tahun 2025 mendatang, sehingga Penders masih akan tetap membela KRC Genk setidaknya sampai musim 2024-2025 berakhir. Legenda Liverpool ditunjuk menjadi asisten pelatih di Timnas Denmark. Timnas Denmark resmi menunjuk legenda Liverpool yakni Daniel Agger sebagai asisten pelatih. Agger bakal bekerja di bawah komando pelatih anyar yakni Morten Weghorst yang ditunjuk menggantikan Kasper Hjulmand beberapa waktu yang lalu. Era kepemimpinan dari Kasper Hjulmand di Timnas Denmark berakhir di tanggal 19 Juli yang lalu. Hjulmand memilih mengundurkan diri tak lama setelah tim dinamit disingkirkan Jerman di babak 16 besar Euro 2024. PP Marotta ungkap mimpi Inter kembali juara di Liga Champions. Presiden Inter Milan yakni PP Marotta mengungkapkan ambisi menjuarai Liga Champions lagi. Dia berjanji kepada pemilik yang baru dari Nerazzurri. Inter diketahui sudah berganti kepemilikan dari Sun Group kini menjadi Oaktree Capital. Petinggi Bayern Munchen puji Kompany sindir Thomas Tuchel. Baru mulai melatih Bayern Munchen, Vincent Kompany sudah dipuji setinggi langit oleh Johannes, presiden kehormatan dari Bayern Munchen, yang melontarkan sanjungan ke Kompany dan secara bersamaan meluapkan ketidakpuasan terhadap Thomas Tuchel. Aku amat sangat percaya diri kami akan bisa kembali lagi ke puncak di tahun depan, kata Johannes seperti dilansir dari Goal Internasional. Musim belum dimulai, Maresca sudah diprediksi dipecat oleh Chelsea. Chelsea memulai era baru lagi bersama Enzo Maresca. Melihat si biru di pramusim, Jamie Carragher memprediksi karir Maresca di sana tak akan lama. Mantan bek Liverpool tersebut memprediksi bahwa Maresca tak akan pernah berbeda dari manajer lain belakangan ini. Penampilan Chelsea di pramusim cukup menjadi indikasinya. Mereka kalah 3 kali dari 5 laga, dengan 2 lainnya berakhir imbang dan 1 menang. Dan salah satu yang menjadi sorotan adalah pertahanan Chelsea yang amat rentan melakukan blunder. Onana bikin Scholes khawatir setengah mati. Paul Scholes menilai bahwa Manchester United masih punya beberapa masalah. Salah satu yang bikin Scholes khawatir adalah sektor penjaga gawang. Saya masih khawatir soal kiper. Kiper adalah kekhawatiran buat saya. Bahkan di pramusim dengan kebobolan yang bersarang di gawangnya, saya khawatir setengah mati soal Onana, ujar dari Paul Scholes. Antony siap buat banyak gol dan assist untuk Manchester United. Antony mendapatkan banyak kritikan di musim yang lalu. Kontribusinya bagi Setan Merah sangatlah rendah, di mana ia minim mencetakkan gol maupun assist. Alhasil banyak yang menyebut bahwa sang winger akan didebak di musim ini. Ia bahkan sudah dilaporkan bukan pilihan utama MU di musim depan. Meski begitu, Antony menegaskan bahwa ia akan bangkit dan memberikan kontribusi yang besar bagi MU di musim kali ini. Ia yakin ia berada dalam kondisi yang lebih bagus untuk berkontribusi bagi Setan Merah.
Di PHP Manchester United, Sofyan Amrabat pilih bergabung dengan Fenerbahce. Ada kabar terbaru seputar masa depan dari Sofyan Amrabat. Sang gelandang dilaporkan sudah semakin dekat untuk bergabung dengan Fenerbahce di musim panas ini. Dilansir dari Ikrim Konur, Fenerbahce belakangan ini intens menjalani komunikasi dengan Amrabat terkait transfernya tersebut. Rayuan dari Jose Mourinho ternyata lebih efektif. Amrabat yang awalnya memprioritaskan Manchester United kini lebih condong untuk bergabung dengan Fenerbahce. Gagal datangkan David Hanggo, Atletico Madrid coba datangkan Slemon Lenglet. Kegagalan mendapatkan David Hanggo dari Feyenoord tidak membuat Atletico Madrid patah arang. Menurut laporan dari Relevo, mereka langsung mengalihkan buruannya kepada bek Barcelona yakni Slemon Lenglet. Dalam laporannya, Relevo mengatakan Atletico Madrid telah mulai menjalin komunikasi dengan Barcelona untuk bisa membahas kemungkinan transfer dari Lenglet tersebut. Osterji Blancos disebut-sebut bersedia menampung Lenglet dengan status pinjaman setidaknya hingga akhir musim 2024-2025. Barcelona resmi umumkan kedatangan dari Dani Olmo. Raksasa La Liga yakni Barcelona akhirnya mengumumkan transfer pertama mereka di musim panas ini. Las Azulgrana resmi mengumumkan kedatangan dari Dani Olmo dari RB Leipzig. Sang gelandang ditebus dari RB Leipzig dengan mahar yang dirahasiakan, namun mereka berhasil mengikat sang gelandang dengan kontrak jangka panjang. Sang gelandang diberikan kontrak berdurasi 6 tahun dan akan membela Las Azulgrana hingga tahun 2030 mendatang. Resmi Fiorentina datangkan David De Gea. David De Gea akhirnya resmi diperkenalkan sebagai pemain baru dari Fiorentina. De Gea jelas tidak buru-buru dalam memilih klub yang baru dan kini pilihannya jatuh kepada Fiorentina. Menurut kabar yang beredar, David De Gea bakal menekan kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi dan dia akan menerima gaji sekitar 3 juta euro di Fiorentina. Dikaitkan bakal gantikan Alvarez di City, Rodrigo menolak. Manchester City kini melepas Julian Alvarez ke Atletico Madrid dan guna mengisi kekosongan tersebut, mereka membidik Rodrigo Goes dari Real Madrid. Sosok asal Brazil saat ini memiliki situasi yang kurang lebih sama dengan pemain Argentina tersebut. Perannya di tim utama dikadang-kadang bakal tereduksi seiring kedatangan dari Kylian Mbappe di PSG di musim panas ini. Meski posisinya terjepit, mantan dari pemain Santos tersebut memutuskan untuk bertahan di klub dan siap berjuang mengamankan satu tempat dalam trio lini depan Madrid bersama Mbappe dan juga Vini Junior. Lupakan Nico Williams, Barcelona beralih ke pemain dari Bayern Munchen. Klub La Liga Barcelona dilaporkan sudah menemukan opsi pengganti dari Nico Williams. Las Azulgrana berencana untuk bisa mendatangkan Kingsley Coman dari Bayern Munchen. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barcelona berminat mendatangkan Coman atas rekomendasi dari Hansi Flick. Menurut laporan tersebut, Barcelona tidak bisa langsung membeli Coman dari Bayern Munchen. Mereka berencana untuk bisa meminjam sang winger dari Munchen selama 1 musim terlebih dahulu. Maximilian Bayer sepakat gabung dengan Borussia Dortmund. Transfer dari Max Bayer dari Hoffenheim ke Borussia Dortmund sepertinya bisa dirampungkan dalam waktu yang dekat. Bayer dilaporkan telah menyepakati proposal kontrak yang diajukan oleh Dortmund. Menurut laporan dari Sky Sport, Bayer sepakat dengan tawaran kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun ke depan dan kepindahan penyerang 21 tahun ke Signal Iduna Park tersebut hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Hoffenheim. Sky Sport mengatakan bahwa proses negosiasi Dortmund dengan Hoffenheim masih terus berlangsung. Derby VB kabarnya bersedia mengucurkan dana sebesar 25 juta euro untuk bisa mendaratkan Bayer. Bukan ke MU, Sergio Reguilon bakal gabung dengan Barcelona. Sky Sport melaporkan bahwa Reguilon tidak akan bergabung dengan Manchester United, namun ia akan kembali ke Spanyol untuk bisa bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan tersebut, Barcelona saat ini membutuhkan kiper baru di tim mereka, dan Barcelona baru saja berpisah dengan Marcos Alonso di musim panas ini. Tottenham sendiri dilaporkan sudah siap berpisah dengan sang pemain. Mereka juga sudah membandrol harga sang bek, di mana mereka akan menjual sekitar 10 juta euro di musim panas ini. Matthijs de Ligt Alot, MU beralih ke bank Atletico Madrid.
Kabar siapa bek yang bakal didatangkan Manchester United di musim panas ini memasuki babak baru. Setan merah kini mengincar bek milik Atletico Madrid yakni Mario Hermoso. El Sevillista melaporkan ia saat ini berstatus sebagai bebas transfer dan MU melihat bahwa ini kesempatan yang bagus untuk memperkuat tim mereka. MU sudah menghubungi pihak dari sang bek dan ia kabarnya meminta kontrak berdurasi 3 tahun di Manchester United, di mana ia meminta gaji sekitar 125.000 euro per pekannya. Tottenham sepakati transfer dari Solanke. Tottenham Hotspur menyepakati transfer Dominic Solanke dari Bournemouth. Nilai transfernya mencapai 65 juta pound sterling. Dalam kesepakatan itu, Spurs akan membayar sebesar 55 juta pounds dan juga 10 juta pounds dalam bentuk bonus. Ini sesuai dengan clause release yang dipasang oleh Bournemouth yakni sekitar 65 juta pound sterling. Spurs berharap hadirnya Solanke mendongkrak ketajaman dari tim yang lantas berdampak ke kans mereka finish di urutan 4 besar. Liverpool siap tikung MU untuk transfer dari Mathys de Ligt. Ada kabar buruk datang dari Manchester United. Bek incaran mereka yakni Mathys de Ligt dilaporkan akan coba dibajak oleh Liverpool di musim panas ini. Football Insider melaporkan Liverpool mengincar jasa de Ligt karena ia dipersiapkan jadi tandem baru Virgil van Dijk. Di musim panas ini Liverpool kehilangan Joel Matip sehingga mereka perlu mendatangkan bek tengah baru untuk menemani Van Dijk di jantung pertahanan mereka. Mereka tahu bahwa Munchen membanderol harga sang bek di angka 50 juta euro, namun Liverpool dikabarkan tak masalah dengan harga tersebut. Here we go, Chelsea tebus Pedro Neto dari Wolverhampton. Belanja besar Chelsea di musim panas ini kini belum selesai. The Blues dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Pedro Neto dari Wolverhampton dalam waktu yang dekat. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Chelsea dan juga Wolverhampton berhasil mencapai kata sepakat terkait transfer Neto tersebut. Chelsea akan membayar sekitar 60 juta euro untuk sang penyerang. Angka ini belum termasuk add-on senilai 3 juta euro. Jika transfer ini jadi kenyataan, maka Neto akan jadi pembelian termahal Chelsea di musim panas kali ini.